Kesulitan yang relatif. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Ya. Bahasa Jepang mudah atau sulit? Oh, sulit ya bagi kita yang belum belajar, ya. Orang Jepang kan mudah ya. Saya waktu ke Jepang anak kecil sedikit bisa bahasa Jepang tuh. Gitu. Relatif ya. Baik. Tapi ada kesulitan yang semua mengatakan sulit. Ya. Bawa mobil sulit atau tidak? Bukan mengendarai mobil, bawa mobil. Oh. Sulit ya? Oke, sulit ya. Nah itu usrun namanya. Sa'bun itu relatif, usrun itu sepakat sulit. Ya. Dan di setiap kesulitan yang dirasakan seberat apapun kata Allah, itu selalu ada solusi. Sekarang mencurahkan segala persoalanku melalui ibadah ini. Ya, na'budu itu maksudnya sholat. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguh akulah Allah, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembah aku. Fa'budni, sembah aku. Lewat apa? Lewat salat. Wa aqimis salat. Maka kita datang dalam salat, kita katakan iyyaka na'budu. Itu. Lalu setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkau perintahkan aku wasta'inu bis-sabri was. Sekarang kami nasta'in, kami minta kepadamu seperti apa yang kau perintahkan. Makanya di hadis qudsi ya, an Abi Hurairah qala al-'abdu, kalau seorang hamba benar salatnya dan dalam salat ia sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Sakallahu khair. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar salatnya, apapun yang ia minta sampai dengan kalimat itu, nasta'in, aku akan berikan, aku akan kabulkan. Karena itu dulu Nabi SAW, termasuk sunnah yang diteruskan oleh kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang saleh, kalau ada persoalan apapun dalam kehidupan, termasuk ada hajat tertentu, bahkan Al-Imam Al-Bukhari ingin menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari ya, itu 16 tahun dituliskannya. Sebelum menulis setiap satu hadis itu beliau sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholatnya jenisnya banyak, bisa tahiyatul masjid, sesalat duha, datang minta petunjuk kepada Allah, tenang hatinya, baru tulis. Dimulai di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram, berakhir di Masjid Nabawi ya, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ternyata sholat itu solusi. Nah, hanya sholat benar itu tidak mudah dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal
khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Nah, ini balik ke pernyataan awal yang tadi saya sampaikan. Untuk khusyuk dalam salat, yang pertama itu mesti ada kepasrahan dan tersambungan kepada Allah. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu ciri pertamanya orang yang menyiapkan diri sebelum sholat. Jadi khusyuk ternyata dimulai sebelum sholat. Dia menyiapkan diri akan menghadap kepada Allah Rabbnya. Dan boleh jadi dia merasakan mungkin dalam sholat itu dia pulang. Ini rumus. Kalau dengar kalimat begini, raji'un, 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 ilaihi raji'un, yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Ya, kembali kepada Allah kan? Ya, dan desain kalimat itu pada awalnya bersandingnya dengan musibah. Dengan musibah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah nanti terbesar bagi yang hidup itu kan kematian. Makanya sering dilekatkan kalimat itu. Padahal apapun yang kita terima itu pada dasarnya punya Allah. Itu musibah. Jabatan musibah. Ya kan? Musibah. Makanya dulu orang terima jabatan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah terpilih, tidak. Ya, dia merasakan ini titipan Allah, pasti dihisab. Ada harta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dapat suami, wa inna lillahi. Ya, semua itu akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita merasa semua titipan, maka cara mengelola titipan itu pun pasti akan waspada. Ya, pasti akan diolah dengan baik. Saya nitip kepada Anda motor, pulang-pulang spionnya hilang, stang bengkok, gitu kan? Ya, rodanya kempes 2. Ini kira-kira perasaan saya bagaimana? Ya, Allah nitipkan kepada Anda ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu rasakan ketika menerima titipan itu bagaimana kalau saya pulang, bagaimana kalau saya wafat, mengembalikan dan tanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah, ini spirit ini usahakan ditampilkan ketika akan sholat. Kata Al-Quran, kalau hendak engkau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita, dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap akan beliau sholat, setidaknya menghadap kepada jamaah itu, selain mengatakan istau, kan? Ya, beliau juga mengatakan apa? Sallu salatal muwadda'. Sholatlah, persiapkan diri kita saat ini seakan-akan di sholat perpisahan kita dalam hidup. Nah, kalau kita merasakan akan berpulang, kekhusyuan akan hadir. Ini pengantar pertama. Hanya kehusyuan ini akan bertahan di pembuka sholat. Awal-awal. Tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul. Ya memang betul. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ma'na. Ya, idza kabbara, jika seseorang telah bertakbir, mulai takbir itu. Ya, mulai bertakbir itu. Fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir kita bisa merasa fokus, gak ingat apapun, siap sholat saja. Qad qamatis shalah, iqamah kan? Qadnya li taqrib, untuk mendekatkan, ayo sudah mulai akan sholat. Siap, siapkan hati, khusyukkan, mungkin akan wafat. Kita siap tuh, tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar, ingat mobil, jemuran, status belum diupdate, apa macam-macam muncul semua. Ya, hatta la yash'ur al-musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian, pasti terjadi. Sholat subuh tadi berapa rakaat? 2. Ada yang 3. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti. Ya. Tadi dulu subuh. Ya. Ada yang 3, padahal cuma 2. Maka untuk bisa mengurangi itu dan bisa menepikan hal yang mengganggu
supaya bisa fokus dalam sholat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Itu isyaratnya ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Sebelum Anda menunaikan sholat, kata Al-Quran, sebaiknya baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah sholat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa, gugur kewajiban. Jadi kalau kita, bukan kita, kalau ada paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan kenapa mesti begitu, sehingga saking pahamnya ruku itu terasa nikmat, sujud tuh enak gitu ya. Sampai banyak kisah dulu kita dapati, ada orang sedang sholat, anak panah lewat pun diam saja, ya kan? Ada kan yang demikian itu ya. Terus ada kisah yang sangat viral di antara seorang sahabat itu yang terkena duri di kakinya. Ketika akan dicabut tuh sebelum sholat tuh sakit, saking sakitnya tuh sulit untuk dicabut. Ada seorang mengatakan kawannya, tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut. Ketika dia sedang sholat baru kemudian dikeluarkan itu durinya itu, dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ya ada lagi, ini kisah nyata. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya, ya. Dan dulu kan belum ada obat bius seperti sekarang, ya. Sampai kemudian sulit, berat. Aku khawatir membuat dia kesakitan atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan, bisa lebih membahayakan. Tapi apa jawabnya? Dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi. Lakukan ketika saya sholat. Tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Baru setelah salam, pingsan. Setelah salam, pingsan. Tapi itulah sholat orang-orang dulu, kualitasnya demikian. Jadi ia mengerti apa yang ia bacakan. Bahkan baru takbir pun sudah ada getaran pada jiwanya. Itu sudah takut. Saya kan dulu pernah ajarkan di sini kan. Jadi begitu tangan mengangkat itu begini, tangan mengangkat, ini kan ada ulama yang menyebutkan di Asrarus Salah, ada kitab namanya Asrarus Salah, ada lagi Nazarat fi Ma'anis Salah. Di kitab-kitab dari kalangan salaf-salaf dulu, termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu sebenarnya ada dua makna. Ya, satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang. Jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika sholat dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah, pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan, merasa lebih hebat dibanding orang lain, ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung, itu muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, yang kecilnya pengakuan. Itu kalau paham tuh begitu. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku juga menyadari Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmatmu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang kecil sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barat. Kalau perlu ya Allah, bersihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekaligus sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir. Apalagi itu dibawa dalam sujud, nikmat. Saking nikmatnya kadang-kadang tak sadar tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujud. Nah, itulah yang dimaksud kehusyuan ketika itu dipahami dengan baik. Nah, pengantar kepada kehusyuan itu adalah memahami kurikulum kehidupan yang petunjuknya terdapat dalam Al-Quran.
Jadi Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum hidup untuk dipraktekkan. Mustahil mempraktekkan petunjuk itu kalau kita tidak memahaminya. Karena itu, sejak Quran diturunkan di bulan mulia, di waktu mulia, dan semua kemuliaan itu menyebar kepada siapapun yang ingin memuliakan Quran, maka Allah menyampaikan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quranu hudal linnas. Kata Allah, diturunkan Al-Quran di waktu, kesempatan, dan segala yang mulia untuk memberikan kesan bahwa di situ ada kurikulum hidup terhebat dan termulia serta istimewa. Saking istimewanya tidak diturunkan kecuali di waktu yang istimewa, melalui malaikat yang istimewa, melalui rasul yang istimewa, dan siapapun yang mengamalkan isi Quran itu, maka dia akan menjadi pribadi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan Nabi, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang mau mengaji Quran itu dan mengamalkan serta menjadi ahlinya, maka ia akan menjadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, tersambung nanti ke Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Akan jadi orang terbaik orang yang mau belajar Quran dengan sabar, lalu ia mengamalkan itu sebagai kurikulum hidupnya. Saya katakan, beruntung dan berbahagia kita di antara sekian orang yang berkehidupan di hari ini, di pagi ini, Bapak Ibu yang terpilih untuk mempelajari Al-Quran di hari ini. Maka rasakan, boleh jadi panggilan hati kita yang hadir saat ini itu adalah cinta Allah kepada kita yang menginginkan kita semua berubah menjadi lebih baik. Okay? Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai pembelajaran kita, karena ini baru muqaddimah yang saya sampaikan. Saya tutup muqaddimahnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari di Kitab Al-Ilmi an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau seorang hamba, siapapun dia, Allah enggak pandang jabatannya, hartanya, ilmunya, status sosialnya. Kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka akan dibimbing oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu dan mempelajari dengan serius apa yang akan dikaji. Baik, mari kita mulai. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba. Sebelum kita memulai, saya ingin bertanya, kemudian memperkenalkan serta memastikan terlebih dahulu. Surah An-Naba, surah urutan keberapa di mushaf? 78. Berapa jumlah ayatnya? Baik. Diturunkannya itu sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bacakan berapa ayat? 5 ayat. Sudah dites sebelum masuk tadi. Alhamdulillah. Baik. Hafal ya? Karena saya ingin pastikan bacaan benar, paham benar, lalu amalkan. Kalau ingin awet, ini setiap sholat sunnah khususnya pakai yang telah kita hafalkan itu, akan terbawa terus. Itu metode sahabat Nabi dan generasi setelahnya begitu. Yang paling viral dalam hadis, periwayat hadis-hadis Quran itu ada namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi jalur-jalur menghafal Quran itu rata-rata dari beliau. Kata beliau, akhadtul Qur'ana an qaumin atau an aqwamin. Saya itu belajar Quran bukan dari 1-2 orang, dari banyak sahabat, banyak kelompok-kelompok sahabat. Ternyata semua metodenya sama. Jadi kalau sedang talaqi itu tidak diperkenankan banyak-banyak. Paling banyak kata beliau 10 dulu. Setelah 10 bacaannya benar, setelah itu dicoba untuk diamalkan dulu.
diamalkan. Nanti kalau sudah merasakan kenikmatan ayatnya, sudah mempraktekkan dalam kehidupan, menjadi Quran yang berjalan, baru kami diperkenankan meneruskan kembali kepada ayat berikutnya. Jadi kami belajar Quran, fata'allamna al-Quran, kami belajar Quran sekaligus qira'atan wa amalan, bacaan dan prakteknya secara langsung. Nah, mempraktekkan bacaan itu paling gampang metodenya dibawa dalam sholat sunnah. Ya, kalau sedang tidak bermakmum di masjid misalnya, kan imam punya bacaan sendiri. Nah, pakai itu aja nggak apa-apa, bukan aib kok. Bahkan ada sahabat yang hobinya itu qul huwallah saja. Betul. Kalau tarawih pernah nggak hadir di satu masjid yang rakaat keduanya qul huwallah terus? Ada, ya. Nah, itu jangan banyak disoal karena sanadnya ada dalam hadis. Yang disoal itu kalau bacaannya mungkin ya tidak terlampau tartil misalnya, tapi sanad itu ada. Ada seorang sahabat yang diadukan oleh sahabat lain karena bosan. Ya, apa bosannya? Setiap rakaat kedua qul huwallah lagi, qul huwallah lagi, qul huwallah lagi, qul huwallah lagi. Ya, rakaat ini qul huwallah, selanjutnya qul huwallah, selanjutnya qul huwallah. Ya. Diadukan ke Nabi, dipanggil, diklarifikasi. Nabi begitu tuh, tidak menghukumi kecuali jelas pembuktiannya. Kenapa engkau baca qul huwallah terus setiap rakaat kedua? Ini kawanmu ngadu gitu. Itu imam waktu itu. Kata beliau, karena aku mencintai Allah dan mencintai semua sifat-sifat keagungan terkait Allah yang ada dalam surah itu. Maka turun berita kepada Nabi, Nabi mengatakan, Allah menyampaikan kepadaku untuk diteruskan kepadamu bahwa engkau mencintai Allah, Allah pun mencintaimu. Itu sanadnya. Tapi jangan jadikan alasan untuk mengurangi bacaan ayat ya, karena Nabi pun mempraktekkan lebih daripada itu. Artinya baca qul huwallah aja kalau benar dicintai Allah, apalagi baca Al-Baqarah. Paham ya? Baik. Nah, jadi saya inginkan begini, kalaupun kita baca kembali 5 ayat, setelah itu salat sunnah itu aja dulu baca. Prakteknya begitu. Kami kalau ngajarkan hafalan ke anak-anak begitu. Jadi dari 5 bagi 2, 3 rakaat pertama, 2 rakaat kedua. Terus, nggak apa-apa, nggak usah bosen. Sampai nanti selesai seharian, nanti ayat itu meresap dalam jiwa kita. Kayak Al-Fatihah. Saya tuh kalau mengajarkan Quran hafalan lancar seperti Al-Fatihah, nggak au gitu, ya. Setelah Ar-Rahmanir Rahim apa? Maliki Yaumiddin. Setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu, langsung keluar. Itu kan karena terus dibaca. Ya, coba saya tanya lagi. Setelah nun wal qalami wa ma yasturun, karena jarang dibaca. Nah, jadi kalau kita bawa terus praktekkan nanti meresap, dan otomatis Qurannya ada dalam jiwa kita dan membimbing kita untuk beraktivitas. Ya, jadi kita mulai dulu dengan 5 ayat tadi, kita bacakan lagi, kemudian setelah itu kita teruskan tafsirnya, melanjutkan dari apa yang kemarin telah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Bukan ajim, azim. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Baik, itu yang kita baca di pertemuan yang lalu. Saya sinopsiskan sejenak bahwa di era-era awal
turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW di periode Mekah sebelum Nabi hijrah. Maka turunnya Quran ini menjadi berita viral di kalangan masyarakat pada saat itu, karena memang belum pernah ada ayat-ayat, kalimat-kalimat yang desainnya seperti Al-Quran. Indah bacaannya, terukur setiap kalimatnya, maknanya dalam, dan mengalahkan bait-bait syair yang memang mereka pakar di bidangnya. Tidak ada formulasi di situ, formulasi yang dimaksudkan rumus-rumus untuk syair yang kelak di kemudian hari diwujudkan dalam bentuk ilmu arud, ilmu untuk membuat syair dalam bahasa Arab atau menata qasidah. Rumusnya ada 16. Dari formulasi tawil misalnya, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Dari sini dikeluarkan bikin puisi sesuai dengan rumus ini. Atau rajaz misalnya, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, maka dibuat puisi rumusnya ini. Indah, kadang ujungnya sama semua, kalimatnya tertata. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghazayilun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fi'li hadar rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali wali ya wailali, faqultu la tuwalwili fabayinul lu'lu ali, qalat lahu hina kadha ila wadidul muqali, kahatan kakailali, tabtabitab 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 tabtabuli, semua tapi pakai rumus. Maknanya biasa aja, apa yang dilihat jagonya orang Arab dulu, apa yang dilihat langsung bisa bikin puisi. Lihat unta jadi puisi unta, betul. Lihat gunung, puisi gunung. Jadi kesan maknanya begitu saja, tapi itu menjadi referensi otentik tentang kejadian yang berlaku bahkan ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi. Dan yang paling jenius membaca itu diantara sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai ada buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Jadi kalau ingin tahu 150 tahun sebelum lahirnya Nabi ada kejadian apa di satu tempat ini, di siang hari tepat begini, matahari sedang terik-teriknya, itu lihat syair orang Arab yang hidup di masa itu dan berkata apa dia. Itulah syair. Makanya nanti dalam salah satu cara menafsirkan Al-Quran, di antara pelengkapnya mengetahui syair orang-orang Arab untuk menunjukkan kejadian apa yang menyebabkan Quran turun. Ya, maka nanti salah satunya muncul kitab Asbabun Nuzul. Ya, ini kitabnya nih yang karya Al-Imam As-Suyuti. Ini Asbabun Nuzul di kitabnya. Nanti kita belajarnya komplit insyaallah sepanjang yang mampu saya sampaikan. Yang tak mampu kan saya katakan wallahu a'lam. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersamaan. Ini surah turun di mana, turunnya siang atau malam, Nabi sedang safar atau sedang mukim, dalam keadaan ayat itu turun. Nanti ilmu pengantarnya ada lagi. Ini buku kedua Al-Imam As-Suyuti, namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, kemarin kan saya sampaikan yang Mana'il Qattan, kan ya? Mana'il Qattan saya tampilkan yang Mabahith fi Ulumil Quran, itu yang sederhana. Ini yang agak advance sedikit. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di sini nanti disebutkan tentang ayat-ayat yang turunnya, misalnya apakah Nabi sedang safar atau sedang mukim. Makanya nanti kalau kita paham tentang ayat-ayat itu, kita tahu bagaimana kalau sedang safar, baca ayatnya apa, kapan boleh mengqasar, kapan kemudian boleh dijama', dalam situasi bagaimana. Ya, lalu kita akan tahu ayatnya turun siang atau malam. Malamnya sedang malam